Ya, jadi tadi sudah coba semua kan database ya, cara mengakses database, kemudian mengquery, kemudian melakukan insertion ya, update dan mungkin delete juga ya, mirip-mirip seperti itu. Kemudian juga membuat transaction. Jadi sebenarnya mostly yang operasi-operasi yang umum di database sudah dicoba tadi ya. Kemudian juga API juga sudah berhasil dibuat yang pakai autentikasi yang aman ya. Jadi insya Allah ya nanti bisa bikin API yang komprehensif ya. API yang aman sekaligus bisa akses database. Nah, kita masih lanjut tentang apa bagaimana mengakses database ya. Cuman di sini caranya pakai cara yang lain nih, cara yang berbeda ya, yaitu menggunakan GORM ya. GORM ini singkatan dari Golang Object Relational Mapping. Oke. Nah, apa itu GORM ya? Nah, kalau kalau teman-teman kan biasanya sudah pernah pakai PHP CI ya. Sebenarnya udah pakai ORM juga tuh. Ya kan yang MVC itu biasanya yang M-nya model view controller kan. Modelnya itu di mapping kan ke table sebenarnya kan, ke table yang ada di database begitu. Biasanya bikin kelas tuh, kelas model namanya ya, mapping-mapping. Nanti controllernya eh, kalau mau akses data nggak langsung query. Kalau kita kan tadi langsung query kan ke SQL gitu, open gitu. Nggak, tadi nanti dia controllernya ya, itu akan kontak si model, model yang nanti akan query. Dia ngelihatnya itu kayak apa ya, model itu udah table itu udah diwakili oleh model aja. Model ini udah mewakili table tadi yang dia mau akses. Nah, di sini kita akan bahas apa itu GORM ya, GORM. Yang kedua, bagaimana menggunakan GORM atau menginstalnya, koneksi ke database dengan GORM, kemudian defining model, kemudian CRUD dengan GORM ya, dan lain-lain ya. Ini lumayan banyak. Oke, nah tadi ini apa yang disebut dengan GORM ya. GORM itu singkatan dari Object Relational Mapping. G-nya itu Golang, seperti itu. Nah, kalau kita lihat gambar di sebelah kanan kayak gini kan, ini kita punya database. Kalau tadi kan database kita langsung query langsung kan ke sini ya, langsung query. Nah, tapi kalau bicara arsitektur kita mau pakai model view controller biasanya, kita nggak mau tuh bikin program kita alias controllernya ya. Jadi MVC itu kan M-nya itu model ya, mewakili entity, table. V-nya itu view mewakili UI biasanya, user interface. Dan C-nya controller mewakili business process gitu kan. Nah, kita nggak mau coding business process kita yang di controller itu langsung akses database ya, karena kita bicara arsitektur, maunya MVC misalkan biar rapi. Nah, M-nya itu nanti yang akan kontak ke database ya, yang connect ke database, yang query, dan controllernya akan akses modelnya untuk koneksi ke database. Nah, jadi proses mapping database ke model ya, atau table di database dengan model seperti itu proses OR mapping. Ya, dan dengan GORM ini kita jadi mudah nih untuk bikin object mapping tadi ya, object to entity ke table mapping. Di GORM ini juga support kayak automatic migrations ya. Ada yang familiar dengan istilah migration nggak di sini? Oke ya, Udah Mas. ada ya. Ya, jadi migrations di sini bukan migrasi, bukan migrasi infrastruktur gitu bukan ya. Tapi lebih ke arah eh, nanti di sini dengan GORM kita bisa bikin tabelnya itu menggunakan model ya yang kita desain. Kemudian model itu dengan auto migration dia langsung bikin table yang sesuai di database begitu. Biasanya kan kalau kita kan tanpa migration ya kita mau bikin tabel ya pakai alat desain database ya kayak tadi apa PHP admin, PG admin gitu ya. Kita yang MySQL pakai PHP admin seperti itu kan desain database-nya, tabelnya. Dengan object request mapping GORM ini kita bisa bikinnya di coding gitu. Terus dia langsung create tabelnya langsung ya migration database-nya. Nah, ini gambar lebih jelasnya ya kalau kita lihat di sini. Object relational mapping. Nah, kita punya table misalkan. Ini tablenya anggaplah namanya students ya di sini punya kolom-kolom seperti ini. Nah, kalau kalau kita bicara MVC, kita mau si controller kita bisnis proses coding-coding yang ada di bisnis proses coding kita itu nggak mau bypass langsung query kayak tadi ya insert gitu langsung ke table ini. Kita bikin MVC model yang akan sorry C-nya itu controller yang akan akses model-model yang akan
akses data table-nya. Jadi modelnya mapping ke table. Nah, jadi di sini model nih, ini model ya M. Ini table yang di database. Dengan ORM ini dia mapping nanti. Table students masuk ke kelas ya. Kalau di apa di PHP kan istilahnya kelas. Kalau di Java ke struktur struk ya seperti itu. Jadi nanti ada table student, ada struktur student ya di Go seperti ini. Dan setiap tabelnya nanti ada padanannya begitu. Nah, kalau kita mau pakai GORM gimana ya? Nah, ini sebenarnya straightforward ya. Tapi ini kalau kita mau pecah urutannya begini. Oh, install Golang udah ya. Install Golang udah. Go modul juga udah ya. Basically kita bikin project ada Golang, ada Go modul. Nah, yang kita lakukan paling ini Go Get ya. Nah, kalau kayak teman-teman kan biasanya tadi import-import ya kadang-kadang nggak berhasil tuh ya kan karena sebenarnya belum ada di lokalnya. Jadi diminta Go Get dulu. Jadi di-download dulu lah dari URL yang di remote itu, di Go Get itu ditarik ke lokal ya, lokal komputernya. Nanti disimpan di suatu eh, storage ya, centralized ya di Go ya, tempat instalasi Go-nya itu disimpan di situ, dikumpulin di sana library-nya ya. Dan berikut-berikutnya nanti nggak perlu Go-Get lagi sekali aja. Nah, setelah udah di Go-Get ya, library-nya dari online ini Gorm.io, selanjutnya tinggal import aja di codingnya ya, pakai import begini kan seperti biasa. Import selanjutnya bisa langsung dipakai. Nah, ya dengan Gorm ini nanti kita bisa membuat apa nih? Jadi Gorm ini kan sebenarnya cuman alat bantu untuk akses database juga sama kayak yang tadi, cuman ini di mapping dulu ya. Di mapping dulu di mana tabel di mapping ke entity, ke struktur, ke kelas seperti itu. Nah, dengan Gorm ini juga karena fungsinya untuk akses database, kita bisa lakukan CRUD ya, create, read, update, delete, tapi menggunakan mapping ya, mapping entity gitu, ORM tadi, dan juga bisa melakukan query ya. Query baca ya. Kalau yang CRUD ini merubah sesuatu lah di table. Nah, kalau kita mau merubah di apa di table kita misalkan dengan Gorm ini, contohnya seperti ini ya. Ini bikin record. Nanti kita lihat lebih detailnya ya kalau udah apa lebih lengkapnya codingnya. Kalau lebih lengkapnya mungkin lebih kebayang. Ini cuma baris potongan aja. DB kan ini connection ya, create ya. Ini bikin baris baru, handbook ya ini. Nah, ini entity-nya, ini struktur kan, struktur yang kita buat di Go. Nah, kita bikin begini aja. Ini sama aja kayak insert into gitu kan. Padahal kita nggak pakai query insert into di sini. Kita cuma pakai kayak db create gitu kan. Nah, proses insert into-nya udah diwakili oleh si entity yang ada di dalam book ini ya. Seperti itu. Nah, untuk query seperti ini juga db where ya. Find books ini ya. Ini sama aja kayak select bintang from books where gitu ya. Year sama dengan lebih dari sekian kayak gitu. Nah, tapi kita udah nggak pakai query itu lagi karena kita lewat si struktur ini, objek model si books ini ya, entity ini. Begitu ya, untuk mencari books yang kriterianya seperti ini. Nah, ini contoh kode lengkapnya. Ya, ini contoh CRUD ya, create, find, delete kayak gitu ya. Nah, jadi kita butuh apa? Gorm di sini import package-nya. Kemudian, nah, kita anggap tadi kan di database pgadmin progress kita ya, PostgreSQL kita itu ada tabel namanya user ya. Kalau yang tadi insert pgadmin bisa dilihat tuh ada tabel user kan namanya kan. Nah, tapi kita nggak mau insert select langsung ke tabel itu pakai perintah insert into atau select bintang from user gitu ya. Kita mau bungkus dia berupa model gitu si usernya. Jadi model ada dibungkus oleh user ini ya, user ini seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau pendekatannya seperti itu ya, dengan object request mapping, makanya kita di sini pakai GORM. Nah, jadi agak beda opennya ya. Di sini pakai GORM open. Tadi kan DB open ya, GORM open begini. Nah, kemudian nanti connection-nya masuk ke DB ya, handle connection-nya di sini. Nah, selanjutnya mau insert data tinggal gini aja nih. Oke, insert data misalnya user baru. Kita nggak pakai insertion apa perintah insert into lagi kan yang kita lakukan udah kayak soal kayak objek aja nih. Kan kita udah masuk ke sini nih, udah di mapping ke user ini ya. Ini tinggal, oh saya mau bikin nambah user baru, jadi bikin objek user, kita masukin namanya apa, emailnya apa ya, gini. Kemudian db create udah ini langsung insert ke database gitu kan. Terus kita mau cari misalkan database yang usernya yang tadi yang kita insert ya.
di define user tadi ya, parameter ini kita masukin, nanti dia akan apa namanya? Oke, dimasukkan ke sini ya, ke user sini ya, seperti itu. Oh, di define ini select all ya, select all ke tabel user tadi, dimasukkan datanya semua ke dalam user ini. Nanti bisa ditampilin di sini ya, usersnya siapa aja yang berhasil ya, di select. Nah, kalau mau update juga sama kan, nggak pakai nggak pakai update kolom-kolom set gitu ya, values kayak gitu nggak. Tapi cukup pakai diwakili oleh si struktur ini aja, usernya di sini kan. DB model user yang tadi ya struktur ini update gitu. Masukin nama Jendu ini sama kayak perintah query apa update gitu ya, update table apa set value-nya kayak gitu-gitu. Dilihat juga sama ya begini. Nah, jadi ini lebih apa ya, bisa dibilang sih lebih rapi ya, kalau kalau biasa ya, kalau senang yang nggak ngelihat query-nya lebih rapi gitu. Apalagi nanti kalau programnya udah makin gede kelihatan strukturnya rapi dibanding yang tadi ya, langsung insert begitu. Nah, biar biar nanti bisa kelihatan yang apa, yang contoh yang lebih ininya nanti ya di kesempatan berikutnya. Mungkin yang ini cobain dulu ya, Gorm yang basicnya dulu deh. Ini monggo dicobain dulu yang ini.